warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alia Oktavia. Saya mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan tahun 2023. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan bahasa dan komunikasi, di mana teman-teman harus ketahui bahwa bahasa dan komunikasi adalah komponen penting dalam psikologi perkembangan. Jadi bahasa dan komunikasi dalam psikologi perkembangan adalah suatu hal yang mencakup kemampuan seseorang untuk memahami, mengekspresikan pikiran serta emosi melalui kata-kata, simbol, dan isyarat. Perkembangan bahasa sendiri melibatkan suatu perubahan bertahap dalam kemampuan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Tahapan perkembangan bahasa ini ada 4. Yang pertama adalah tahapan pralinguistik, di mana pada tahapan ini anak berusia 0 sampai dengan 12 bulan memiliki tahapan yang pertama, yaitu menghasilkan suara vokal seperti O atau A. Ini terjadi pada bulan kedua dan bulan ketiga. Lalu yang kedua itu tahapan bumbling, yaitu kombinasi konsonan dan vokal seperti ba, atau da. Dan yang terakhir pada tahapan pralinguistik ini adalah anak mampu menunjukkan respon nonverbal seperti tersenyum atau menunjuk kepada kita. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan linguistik awal, yaitu pada tahun pertama sampai dengan tahun kedua. Dalam tahun pertama, anak biasanya sudah mendapatkan kata sederhananya seperti mama, papa, seperti itu. Satu kata itu pada anak usia 1 sampai dengan 2 tahun bisa mewakilkan kalimat penuh seperti mama untuk saya ingin makan, seperti itu. Lalu tahapan yang ketiga adalah tahapan perkembangan kalimat, yaitu pada tahun ke-2 sampai dengan tahun ke-5. Pada tahun ini, anak itu mulai menggunakan 2 hingga 3 kata untuk membentuk kalimat sederhana. Misalnya seperti saya makan, bola besar, seperti itu. Tahapan keempat yaitu tahapan penguasaan bahasa. Pada tahapan ini, anak berusia 6 tahun ke atas itu, yang pertama adalah meningkatkan kosakata secara signifikan, yang kedua menggunakan tata bahasa yang lebih kompleks, yang ketiga mulai memahami bahasa figuratif seperti metafora dan idiom. Lalu perkembangan komunikasi. Perkembangan komunikasi ini melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan melalui verbal atau non-verbal. Ini menyangkut tentang yang verbal, yaitu bahasa dan tulisan. Yang verbal yaitu bahasa lisan dan tulisan. Yang non-verbal adalah ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, dan kontak mata. Perkembangan komunikasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah anak usia dini. Pada saat anak usia dini ini, anak-anak menggunakan isyarat dan kata-kata sederhana untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah masa kanak-kanak. Pada saat masa kanak-kanak ini, anak mampu meningkatkan kemampuan mendengarkan dan berbicara dengan orang lain. Yang ketiga adalah tahapan remaja, di mana anak sudah mampu berkomunikasi secara abstrak, logis, dan sosial. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini adalah di mana perkembangan bahasa dan komunikasi merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta pengalaman sosial. Kemampuan ini sangat penting untuk belajar, membangun hubungan, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sampai sini dulu video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!